besok titi mangsane ada perang pulet tarung muyung, perang gede, tapi rebut bumbung tanpa isi. Hidup itu tidak untuk berlomba benar. Ketika benar tarung dengan benar, manusia pasti bingung. Nun sewu Mbah, bila suatu saat nanti Satrio Piningit ini muncul dari Nusantara, mungkin saja akan berhadapan dengan negeri lain yang dikenal besar, lebih pintar, lebih benar. Lah niku miturut sudut pandang lahir atau batin panjenengan, bagaimana peran Satrio Piningit dalam netepi darmaning wajibnya? Wong wilahing Jatinegara hajat-hajat leluhur Nusantara tabe uluk salamuni. Tabe uluk salamulya. Atur bagya wis muga Nusantara. Saya menangkap pertanyaan itu kurang lebihnya mungkin tidak, mungkin apa tidak. Bibit Pinilih ini atau Satrio Piningit ini mengatasi, menghadapi adik kuasa ini yang telah menjadi polisi dunia. Terus lagi maaf ini, ibu maaf, seperti ajaran ketuhanan atau agama lah. Si A ini benar, si B ini juga benar, si C ini juga masing-masing mengaku benar kan di situ kan. Intinya pertarungan antara benar dengan benar. Jikalau terjadi itu seperti apa perannya, sedangkan yang dicari itu kan ada kebenaran pada umumnya loh ya, yang dicari kan sebuah kebenaran. Nah, tapi tali simpul kebenaran itu tahu nggak? Tali simpul dari sebuah kebenaran, bagaimana cara menghadapi orang kaya, orang dikdaya gitu. Tapi tali simpul dari kedikdayaan itu, tali simpul dari kekayaan itu, pada ngerti nggak esensi daripada kebenaran intinya? Esensi dari sebuah kebenaran. Kira-kira teroris merasa benar nggak? Mungkin merasa benar. Terus kira-kira maling itu merasa benar nggak? Bisa saja merasa benar. Negara merasa benar nggak? Merasa benar. Agama Islam lah kalau merasa benar nggak? Agama Kristen merasa benar kan? Ya, agama itu merasa benar. Tapi esensi daripada kebenaran itu apa? Esensinya loh maksudnya. Bisakah memberikan tali simpul, kesimpulan maksudnya? Nah kalau sang satria ini niscaya atas petunjuk dari Maha Guru, atas petunjuk dari guru hakikatnya mungkin telah menarik tali simpul. Artinya dudu benar, dudu luput, dudu benar dan salah, tapi telah mendapat tali simpul. Kehidupan itu sungguhnya yang dipijak itu adalah kebajikan, di mana kebajikan itu banyak yang tidak disetujui oleh orang umum. Awalnya Kanjeng Nabi Muhammad ini ditampik nggak? Awalnya ditampik. Malah ada julukan orang gila kan, kamu orang bodoh, kamu orang apa, kenapa kamu bisa? Nabi yang umi itu katanya nggak bisa baca apa ya, buta huruf itu. Tapi ketika itu bisa melakoni dengan tabahnya, bahkan sampai pamannya saja itu siapa itu Abu Lahab itu kan menampik, malu-maluin keponakan saya gitu kan. Abu Jahal apa Abu siapa itu. Bahkan sampai keluarga juga ya ibaratnya pangeran lali jiwo, bukan pangeran di
keraton, tapi pangeran yang lali jiwa. Pangeran lali jiwa kira-kira gimana? Lali itu lupa. Jiwa ya pada jiwanya sendiri aja lupa, kok kamu gagahan mau ngatur negara, itu caranya mau ngatur rumah. Tapi ketika alam telah mengendaki, tidak ada hal yang mustahil. Paham saya atas acuannya itu, artinya saya pertanyaan itu adalah menjawab ketidakmungkinan atau keirasionalan. Kira-kira begitulah. Irasional lah jika Indonesia ini akan menang dengan Amerika umpamanya begitu. Lah ini memang peran Tuhan dalam menunjukkan kemahaannya, maha agung, maha kuasa, maha bijaksana, maha segala maha ibarat. Kalau mahasiswa ya belum ada apa-apanya. Mahasiswa termasuk Mahayoni, Maha Guru ini juga masih di bawah Maha segala maha kan maksud. Jadi ini yang dikata dalam ajaran leluhur itu, besok titi mangsane ada perang pulet tarung muyung, perang gede, tapi rebut bumbung tanpa isi. Belum mengerti ya mungkin ya, nanti saya jabarkan. Rebut bumbung tanpa isi, artinya bumbung itu kan, bumbung tahu nggak itu? Bambu itu ya. Bambu yang semestinya buat, kalau dulu itu untuk deres tahu nggak deres? Deres itu menyadap kelapa ini loh. Badek itu apa bahasa Indonesianya? Nila itu. Nira ya. Nah, menyadap badek nanti itu. Artinya bumbung itu saloka juga. Rebutan membumbung tinggi. Dianggapnya kalau sudah membumbung tinggi sudah menjadi the police of world. Para polisi dunia ini akan bombong artinya akan bahagia hidupnya. Ternyata itu juga tidak. Nah, artinya ketika nanti kebenaran tarung dengan kebenaran, peran daripada sang satria ini akan seperti apa gitu. Justru ini akan muncul dan menjelaskan, Mas. Ketika kebenaran tarung dengan kebenaran, orang kaya tarung dengan orang kaya. Ketika adik kuasa tarung dengan adik kuasa. Kalau sekarang ya Cina dengan apa? Amerika itu kan ketika sudah apa? Ini perannya itu mungkin nggak ini dalam kancah ini akan bisa mengatasi, maksudnya kan seperti itu pertanyaannya. Nah, peran Satria Piningit ini nanti akan menjadi penengah dan akan memberikan keterangan yang mengejutkan. Jadi intinya peran Satria Piningit dalam peperangan ini, ya taruhlah kalau perang mungkin menakutkan ya, dalam pertarungan inilah, pertarungan masih menakutkan ya, dalam adu dikdaya ini, dalam adu kekayaan ini, dalam adu kekuatan ini, dalam adu kebenaran ini, dia hanya akan mengatakan, wong urip ora kon rebut benar. Wong urip ora kon rebut bener. Ora kon rebut sugih, ora kon rebut dikdaya. Kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan ya artinya hidup itu sesungguhnya tidak untuk berlomba kaya gitu loh. Hidup itu tidak untuk berlomba benar. Ketika benar tarung dengan benar, manusia pasti bingung. Kira-kira begitu. Karena pada umumnya sekarang yang dicari adalah kebenaran. Takut dikatakan tidak benar. Bisa dipahami nggak ini? Benermu gue manusia. Rata-rata manusia itu sudah ini kebenaran, ini kebenaran. Tapi yang saya katakan saripati dari kebenaran ini loh yang saya maksud. Saripati dari kebenaran ini kan harus diberas. Ibaratnya begini, Mas. Ketika ini loh gabah, bahan makananmu. Kalau ditelan gabah ini, kira-kira gimana? Nah, kan ada sarinya, dari gabah itu keluar beras. Nah ini begitu, ini loh benar. Ini nggak mau diocetin. Bisa makan nggak kira-kira ketika dikasih bahan makanan masih ibaratnya mentah gitu? Saya bukan menganggap
maaf itu agama itu masih mentah, bukan. Saya tidak menganggap Pancasila itu masih mentah, bukan. Tapi esensi daripada Pancasilanya. Ini yang semestinya telah dikasih Pancasila, telah dikayuhkan Pancasila oleh Bung Karno ya, taruhlah, dan rekannya dengan itu. Mestinya kita bisa memeras kembali esensi daripada Pancasila, esensi daripada kebenaran, inti dari kebenaran itu. Nah, kalau saya sekilas itu ya, kebenaran itu, inti daripada kebenaran itu adalah berbuat kebajikan, di mana kebajikan itu adalah antara benar dan salah, ini bisa menjadi penengahnya gitu. Nah, di dalam kebajikan itu ada inti kebajikan, becik sejatinya becik. Ini tatarannya memang agak kesana. Jadi sesungguhnya manusia itu bukan untuk rebut benar atau salah, tapi murih lan becik. Kira-kira gimana itu? Ketika ibaratnya ada seorang melihat orang menganiaya, memukuli anak ibaratnya gitu loh kan. Sekarang ada apa, KDART apa-apa itu. Janganlah, itu anak kecil, kita menasihati, janganlah. Ketika dia mukuli terus kita pukul, memukulnya salah nggak? Ketika kita memukul, ibaratnya orang tua yang memukuli anak, memukulnya salah kan? Tapi endingnya, beciknya, lebih baik kamu saya pukul agar kamu merasakan betapa sakitnya engkau dipukul, agar engkau berhenti sesungguhnya. Ini memukulnya salah maksudnya lah. Ketika ada perkelahian yang sulit dilerai gitu ya, daripada engkau tidak mau merasakan betapa sakitnya orang yang teraniaya, lebih baik saya ikut menganiaya gitu. Aniayanya ini salah menurut pandangan, tapi becik menurut batin. Secara dohir, secara pandangan dohir itu salah. Manusia kok katanya jangan memukul, kok memukul gitu loh. Ketika terjadi pemukulan ini, ketika terjadi aniaya ini, salah, tapi endingnya adalah untuk memberhentikan, adalah tindakan kebajikan. Sama juga, janganlah hai Amerika, engkau mengaku pandai, engkau mengaku kaya. Ketika dihancurkan dengan, nanti akan saya babar juga, siapa prajuritnya Sang Satria Piningit, dan niscaya saya telah mengetahui gitu, artinya pasukannya. Ketika dihajar dengan corona, bingung nggak? Ini masih belum apa-apa. Setidaknya kan katanya sekarang ekonomi telah menurun minus sampai dengan 3 sampai dengan 5% kan, bahkan ada yang 6 rata-rata kan. Kira-kira goyang nggak? Terus ketika Amerika ibaratnya embargo apa itu ya, mengembargo, Amerika harus bisa merasakan ketika engkau yang diembargo itu seperti apa gitu loh maksudnya. Sehingga ketika nanti, maaf, kembali lagi kepada legenda orang tua itu, ada yang namanya kelak anak tarung gede sing lewat gede tapi rebut bumbung tanpa isi. Ketika perang antara kebenaran dan kebenaran ya, ketika maaf agama juga tarung dengan agama ya, agama ini benar, agama ini benar, kaya tarung dengan kaya, adik kuasa tarung dengan adik kuasa, peran Sang Satria Piningit ini akan menjadi penengah. Dan itu alangkah sangat mudahnya ketika terjadi umpamanya terjadi kekeringan, terjadi itu ya kurang lebih kayak cerita dulu lah, cerita tempo dulu, yang jika ini tidak diterima, niscaya alam itu akan terus mengajar. Mungkin kebakaran secara kayak di Australia kemarin kan, kebakaran itu mungkin ada perang dunia juga, mungkin ada penyakit terus yang habis ini mungkin nanti ada lagi kutu paros apa mungkin gitu. Jadi niscaya bukan hal yang sulit bagi beliaunya, karena lelaku yang setulus-tulusnya yang melebihi daripada sang satria ini. Saya tidak bercerita Ratu Adi loh ya,
saya belum atau bahkan saya tidak bercerita Ratu Adil, tapi peran sang Satria Piningit ini yang niscaya itu juga nanti pergerakannya tidak sendiri, banyak juga ini yang ibarat cuma posisinya, disposisinya itu juga masing-masing. Niscaya bukan hal yang sangat susah, bukan hal yang sangat rumit, bukan hal yang sangat sulit dalam mengatasi peperangan pertarungan benar dan benar, adik kuasa dengan adik kuasa, si kaya dengan si kaya, besar dengan besar, kecil dengan kecil. Mungkin ini akan muncul dengan memberi keterangan yang baru. Intinya, hai manusia, sesungguhnya hidup itu untuk tidak berlomba kaya. Sesungguhnya hidup itu tidak untuk berlomba didaya, tapi untuk melaksanakan kewajiban hidup, di mana kita semua, hai manusia, ada batasannya. Kira-kira demikian. Jadi peran sang Satria Piningit ini memang akan memberikan keterangan baru yang sudah saya katakan. Saya harus berani mengatakan, kembali lagi saya harus berani mengatakan, adalah wahyu juga penyempurnanya wahyu. Mungkin ajaran nanti juga penyempurnanya seluruh ajaran. Saya tidak mengatakan si A, si B, si C, yang jelas titiknya adalah, endingnya adalah sebuah kesempurnaan hidup, akan sampai kesempurnaan mati gitu, mati yang sempurna, hidup yang sempurna, sehingga tidak ada sebuah kepobian. Pobi itu apa? Pobi dilematis dalam hidup, bahagia yang abadi, bahagia yang setiap hari. Tidak ada bahagia sekarang bahagia, besok sedih, besok lagi bahagia lagi, sedih lagi. Lah ini loh, unda suke. Sekarang takwa, besok tidak takwa. Sekarang beriman, besok tidak beriman. Ini kan labil, molak-malik ngati gitu loh. Molak-malik ngati yang nanti berefek kepada molak-malik yang perilaku kan. Jadi labilitas ini nanti akan terkendali, akan sadar persis. Tidak ada mungkin label negara maju di kuasa itu sudah malu. Mungkin nggak ini malu menyandang gelar adik kuasa? Kan ada juga itu cerita raja tanpa mahkota gitu loh. Artinya malu menyandang gelar raja. Kayak Umar bin Khattab ketika ada onta satu jatuh di jalan saja kan nangis-nangis. Lah ini pemimpin yang sejati maksudnya loh. Onta satu jatuh di jalan sampai nangis, sampai kepalanya dibentur-benturkan tembok. Nah, niscaya pemimpin yang sekurang-kurangnya mestinya seperti itu gitu loh. Nah, karena telah mengetahui kewajiban hidup, nanti akan timbul pemimpin-pemimpin yang demikian gitu loh. Ya sekarang kan sudah suasana sedang kebalik banget nih. Jadi kalau mau jadi kepala desa ya bukan gayu wahyunya, bukan gayu tatanannya, cara menata itu seperti apa, bukan. Gayu modal, cari duit dulu. Ada yang berangkat ke Korea ya, nanti pulang rencananya 5 tahun untuk nyalon kepala desa, nggak jadi, terus stres, terus gila, cara kasarnya ngomong, sakit ingatan, kabur kan banyak sekali. Jadi ya ini saya adalah intinya Satria Piningit akan menjadi penengah di antara pertarungan kebenaran dan kebenaran, adik kuasa dengan adik kuasa, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau nanti akan terjadi perang yang dahsyat. Namun ya begitulah, beliau akan menjadi penengah di antara kebenaran dan kebenaran, pertarungan kebenaran dan kebenaran, pertarungan suci dengan suci katanya. Sebab yang tarung suci dengan suci juga belum tahu esensi suci gitu loh. Kira-kira begitu, demikian kira-kiranya munculnya. Dan ini harus terjadi mas, tarungnya kebenaran dan kebenaran ini harus terjadi. Karena apa? Sang Satria ini harus menemukan, tiap manusia mengetahui, mengerti dan melaksanakan esensi daripada kebenaran itu. Esensi dari kebenaran adalah becik sejati ini becik. Dengan kata lain, untuk itu harus ada bukti gitu maksudnya. Bukti gimana maksudnya? Jadi kan tadi harus terjadi kan Mbah mengatakan, berarti untuk memunculkan suatu paham,
untuk memunculkan suatu nasihat kan harus ada sebab. Iya, kausalitas sistem itu artinya memang harus ada pertarungan kebenaran dengan kebenaran, yang artinya dari itu kebenarannya diperas, inti kebenaran itu nanti Satria akan menerangkan gitu loh, memberi keterangan yang nyata, memberikan cahaya yang terang. Ini loh, wong urip ora kudu bener, intinya seperti itu. Ya, jadi di antara untuk pertarungan dalam penengah harus tarung gitu loh. Kamu harus tahu esensi kebenaran gitu loh. Sekarang kan maaf kata, banyak, kalau boleh saya ngomong, banyak orang sholat tidak tahu hakikatnya sholat gitu loh. Bukan sholat lah, sembahyang lah ya katanya, banyak berbuat baik tapi tidak mengerti hakikatnya berbuat baik gitu loh. Nah, ini harus terpecahkan. Esensi berbuat baik adalah seperti ini gitu loh. Begitu, yang nanti mungkin pada tahapnya kan ada juga cerita yang baiatnya seperti apa itu kan ada. Kan membaiat juga itu nanti. Ya kurang lebihnya begitulah. Jadi intinya akan menjadi penengah di antara nanti terjadinya pertempuran atau pertarungan lah, atau perlombaan lah kata halusnya itu, perlombaan benar dan benar, perlombaan dikdaya dan dikdaya, ini akan muncul menjadi penengahnya. Terima kasih.